Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, kelas duta maupun kelas reguler. Untuk materi kali ini di kelas 10 semester 2 ada atletik, ya, ada kebugaran jasmani, ada senam lantai, senam ritmik, dan pola hidup sehat atau pola gaya hidup sehat. Anak-anak yang perlu saya pertegas, ya, sebelumnya materi yang disampaikan adalah seperti itu. Sebelum saya ke arah situ, pastikan anak-anak, ya, sehat secara jasmani dan rohani. Sebelum materi kita mulai, saya sapa dulu. Semapta Prima Jaya luar biasa. Terima kasih. Materi yang saya sampaikan adalah lompat tinggi atau nomor lompat pada cabang atletik, ya. Lompat tinggi tentunya kalian sudah banyak tahu, mungkin prakteknya yang mungkin belum, atau ada yang sudah di waktu SMP dulu. Anak-anak perhatikan bahwa lompat tinggi itu ternyata ada 4 gaya, ya. Perhatikan 4 gaya itu. Untuk 4 gaya kita pelajari 1 gaya saja, tapi yang lain perlu diketahui. Yang pertama adalah gaya straddle, kemudian gaya gunting, gaya flop, dan gaya guling sisi. Yang sering kalian jumpai di perlombaan sekarang adalah gaya flop, ya. Gaya flop ini karena apa? Karena gaya flop ini adalah gaya yang terpopuler, yang memenangkan pertandingan. Seperti terlihat di gambar ini gaya flop. Yang kita pelajari adalah gaya straddle atau guling perut, ya, seperti ini nanti, ya. Kemudian gaya gunting, ya, seperti ini. Guling sisi hampir sama dengan gaya straddle, namun kedua kaki ada di atas mistar. Anak-anak yang saya banggakan, ya, kalian perhatikan, kita konsentrasi kepada gaya straddle, ya. Nanti juga akan saya berikan contoh, ya, karena ini masa pandemik, sangat disayangkan anak-anak tidak bisa mempraktekkan cara langsung, tapi nanti kalian akan saya tunjukkan video pembelajaran pada saat Pak Miftah dulu mengajar pada tahun-tahun yang lalu, ya. Sekarang perhatikan gaya straddle, ya. Kalian melihat gambar ini, ya. Ini ada gambar orang atau atlet atau siswa melakukan, kemudian ada sarana prasarana, ya. Mungkin sarana prasarana tidak selengkap seperti ini di SMA 7, namun kalian harus tahu, ya. Sebelum mengarah ke sana, kita flashback balik bahwa lompat tinggi itu apa? Lompat tinggi itu satu jenis olahraga atletik di mana sang atlet harus melakukan lompatan setinggi-tingginya. Jadi yang diukur kalau perlombaan adalah yang paling tinggi melewati mistar. Ya, mistar itu adalah seperti bambu atau logam ringan yang dibentangkan antara kedua tiang. Itu mistar, ya. Kemudian lanjut, kalian perhatikan, ya, sejarah atletiknya, ya. Ini kita lanjutkan, ya. Ini sekedar tahu aja, ya. Kalian perhatikan ini sejarah yang ada di Indonesia, ya. Kemudian sarana seperti nampak pada gambar, jadi ada yang namanya lintasan awalan, ya. Awalan, jadi ada restan untuk melakukan awalan pada saat mau melakukan lompat tinggi, ya, minimal 15 meter, ya. Ini kalian perhatikan, ya. Kemudian mistarnya terbuat dari logam ringan, minimal, ya, diameternya 25 mili.
Kemudian panjang mistar 3,64 meter, berat minimal ini ya, jarak 5-10 cm ya, jarak mistarnya ya. Ukuran mendaratnya adalah 4 kali 5 meter. Ini matras yang tebal ya. Baik, lanjut. Sarana sudah oke ya. Berikutnya adalah gaya straddle teknik ya. Gaya straddle ini diciptakan pertama kali oleh Charles Dumas yang mempertahankan rekor 2,23 meter ya. Kalau anak-anak ada yang bisa melakukan lompatan tinggi misalkan 2 meter, itu sudah masuk, saya ajak untuk mewakili kota Kediri ini ya. Kok bisa sampai seperti 2 meter ya. Jadi ini adalah gaya straddle yang pertama kali mencatat rekor. Baik, lanjut. Bagaimana gaya straddle dilakukan? Maka ada beberapa tahapan ya. Ada awalan, persiapan, tumpuan, saat di atas mistar, dan saat mendarat. Jadi rangkaian gerakan itu harus kita pelajari satu persatu ya. Awalannya cukup 7-9 dan 15 langkah ya. Langkah ini bisa nanti dalam melakukannya bisa pelan, bisa sedang, bisa agak cepat, menyesuaikan dengan ketinggian dan panjang kaki dan timing ya. Ini awalannya ya. Pada saat persiapan ingat, kalau kalian memutar nanti pada saat di atas mistar telungkup menghadap ke bawah, kalau melakukan tumpuan kaki kiri, maka kaki kanan diayun setinggi-tingginya ya, sambil melompat ya, setinggi-tingginya sambil melompat nanti pada saat di atas mistar menghadap ke bawah atau telungkup ya. Ini hentakan kakinya, perhatikan rangkaiannya pada saat di atas mistar ya, seperti ini, telungkup ya. Ya. Setelah gerakannya sudah melewati mistar, kaki dan tangan kanan, maka kaki kiri segera dilempar ke atas supaya tidak tersangkut. Nah, kaki kiri dan tangan kiri kan nanti akan melewati mistar yang paling akhir, seperti itu, sehingga pendaratannya nanti bisa maksimal dengan cara adalah tangan dan kaki hampir bersamaan ya, hampir bersamaan. Tangan adalah supaya tidak cedera, tangan harus ditekuk setelah ini, hampir waktunya hampir cepat ya, hampir tidak nampak, sehingga tangan siku ditekuk untuk menyentuh matras bersamaan dengan kaki kanan ini yang lebih dulu. Kemudian setelah itu tubuh berguling ya, perhatikan itu straddle. Untuk mengenal gaya yang lain ya, kapan-kapan saya rinci penjelasannya. Sekarang kalian perhatikan ya, perhatikan video pembelajaran ini ya. Video pembelajaran ini masih loading anak-anak. Jadi nanti bila memungkinkan kalian saya ajak semuanya untuk praktek ya. Saya ajak semuanya untuk praktek supaya apa? Supaya bisa melakukan dan merasakan ya, merasakan ini yang awal-awal mesti takut atau ragu. Nah, ini video pada saat
Kak Pinta dulu melakukan pembelajaran ya. Ini kakak kelas kalian sudah lulus ya. Ini internetnya masih meluding ya. Ini semuanya saya YouTube-kan. Kalau pengen lihat di Miftahudin Kediri, itu kalian bisa melihat YouTube Kak Pinta yang bisa ditampilkan di sini. Nah, ini agak saya percepat. Ini saya menjelaskan di hadapan anak-anak di aula atau GOR SMA Negeri 7 Kediri. Nah, ini percakapan tanya jawab Pak Pinta dengan anak-anak. Ya, ini saya percepat supaya lebih bisa ya. Ini anak-anak nggak ada kendalanya ini. Nah, mungkin tidak begitu jelas. Mulanya ada di tanpa ada mistar ya tadi. Ini langsung ada mistar ya. Tapi sebelumnya tanpa ada mistar. Ya. Sudut ini. Ya, kaki kanan diangkat atau menendang setinggi-tingginya sambil menumpu dengan kekuatan maksimal ya. Nah ini oke, bisa ya anak-anak ya. Nah, ada yang salah, itu ada yang salah, ada yang sempurna, ada yang hampir sempurna. Nah, kalau seperti lompat harimau itu salah ya. Kalau kaki atau tangan lebih dulu, nah itu salah. Tangan dan kaki harus bersamaan. Ya ini betul. Nah, betul. Ya, ini ganti yang putri. Jadi putra putri semuanya semangat. Ya, ini ya yang badannya agak berlebih ini juga berani ya. Jadi nampaknya letak tinggi ini kalau kita belum melakukan sepertinya berat dan berbahaya, tapi kalau kita melakukan dengan teknik yang betul akan menyenangkan. Nah, ini kita melakukan contoh ini. Ya, kita tuntaskan ya, anak-anak nanti bisa mencermati teknik dan ada tugas nanti kita lewatkan WA ya. Tugasnya ada di WA, kalian nanti mengerjakan tugas itu di WA. Kalau saya tugaskan untuk praktek tidak mungkin karena alat semuanya seperti ini ada di sekolah ya. Di rumah kalian pasti tidak punya alat seperti ini ya. Oke, demikian anak-anak yang saya banggakan.
Ya, sebelum kita akhiri, eh,